Iya, Ustaz. Jadi Ana nih beberapa teman-teman Ana itu masih belum tahu apa itu talafi. Jadi seolah-olah ketika Ana membahas tentang talafi, mereka menganggap Ana itu memusuhi dakwah sunnah. Ana itu anti sama salafi. Terus juga seolah-olah Ana itu jadi seperti memusuhi salafi, padahal talafi itu dengan salafi adalah dua hal yang nggak bisa disatukan. Jadi bagaimana penjelasan antum tentang talafi, Ustaz? Talafi itu asal katanya talafa, artinya rusak, membinasakan, ya. Jadi orang-orang atau segelintir orang yang mengklaim kelompok mereka, gitu kan, atau paham mereka berdiri di atas paham salaf, tetapi perilaku mereka di lapangan justru menyelisihi teladan salafus saleh, ini merusak, ini pantas disebut sebagai talafi. Kenapa? Karena mereka ini satu akidahnya murji'ah, ya. Mereka tidak merujuk dan tidak berkiblat kepada para ulama atau masyayikh di Saudi. Fatwa-fatwa ulama Saudi yang sesuai dengan nafsu mereka ambil, yang nggak sesuai mereka buang. Perilaku mereka yang merusak ukhuwah, merusak cinta kasih sesama mukmin, nah ini disebut dengan talafi. Ya, jadi mereka meskipun mereka pakai jubah, mereka pakai gamis, mereka berjenggot, mereka berpenampilan sunnah, tetapi akhlak dan kepribadian mereka di tengah masyarakat justru tidak sejalan dengan teladan sunnah itu sendiri, maka inilah yang kita sebut orang-orang talafi. Gak pantas mereka disebut salafi, karena akhlak salaf gak sama kayak akhlak mereka. Mereka memecah belah kaum muslimin, mereka menggembosi jihad dan perjuangan kaum muslimin, mereka menggunting perjuangan kaum muslimin dan para mujahidin di berbagai tempat, di berbagai kalangan. Nah ini yang menjadi PR, ya. Jadi pekerjaan rumah bagi umat ini untuk membentengi umat ini dari doktrin-doktrin atau klaim-klaim sepihak bahwa merekalah kelompok Ta'ifatul Mansurah, firqah najiyah yang paling selamat di akhir zaman, lainnya sesat semua, lainnya firqah sesat semua. Kemudian untuk murji'ah sendiri, Ustaz, kan banyak yang bilang murji'ah. Nah, supaya mereka lebih jelas apa itu murji'ah itu bagaimana? Iya, murji'ah itu adalah kelompok sesat, firqah sesat yang dia tidak memasukkan yang namanya amal bagian daripada iman. Jadi menurut murji'ah itu amal itu bukan bagian dari iman. Amal itu hanya sekedar al-kamalul iman, penyempurna iman. Gitu kan? Sementara i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, iman itu qaul bil lisan, ucapan dengan lisan, kemudian pembenaran di dalam hati, yakni al-i'tiqadiyah, keyakinan. Yang ketiga adalah perbuatan, amal, ya. Jadi kalau orang meyakini sholat itu wajib, gitu kan? Kemudian kalau ditanya sholat itu apa hukumnya, lisannya menjawab wajib. Tapi dalam amal perbuatan dia meninggalkan sholat. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah orang ini kafir. Menurut murji'ah? Menurut murji'ah dia nggak kafir. Nah, dia nggak kafir. Kenapa? Karena dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib dan sunnah dan seterusnya. Ini pendapat murji'ah. Jadi mereka banyak berharap, terlalu berharap, tapi khaufnya kurang, mahabbahnya juga pincang. Ini murji'ah. Nah, tokoh murji'ah di dunia ini menurut fatwa Lajnah Da'imah lil Buhuts Ilmiyati wal Ifta', ya. Jadi semacam lembaga fatwa resmi di Saudi Arabia, namanya Lajnah Da'imah, yang diketuai oleh Syekh bin Baz kalau dulu, sekarang Syekh Abdul Aziz Al Syekh. Ini mengeluarkan fatwa resmi dan sampai detik ini fatwa itu nggak dicabut, bahwa pembawa paham murji'ah di era modern, di masa modern saat ini adalah seorang ulama yang domisili di Yordania, Urdun, namanya Ali Hasan ibn Abdul Hamid Al-Halabi. Loh, itu yang ulama yang sering diundang ke sini saat sama mereka itu, Ustaz? Ya, jadi Ali Hasan Al-Halabi itu sering diundang ke Indonesia. Khususnya di Istiqlal, Jakarta. Nah, kalau di Indonesia ini mereka membuat sebuah wacana atau opini bahwa Ali Hasan Al-Halabi adalah ulama ahlu sunnah, ulama yang tidak bermasalah, bersih dan yang seterusnya, gitu kan? Bahkan dipakai oleh aparat bagian dari lembaga-lembaga resmi negara untuk deradikalisasi, dekriminalisasi, deterorisasi dan yang lainnya, gitu kan? Anti terorisme. Tapi Ali Hasan Al-Halabi justru pada faktanya di negara Saudi Arabia, di kerajaan Saudi, itu nama yang sangat dikecam, dicekal karena dia pembawa madhab irja dalam beberapa perkara iman. Tapi apakah mereka nggak tahu, Ustaz, bahwa fenomena fakta seperti itu, bahwa beliau ini tuh di Lajnah Daimah itu di ini? Ya, mereka tahu, tapi itu tadi saya mengatakan bahwa Talafiyin ini adalah kelompok orang yang
mengedepankan hawa nafsu. Jadi sesuai dengan kepentingan mereka gitu kan, dan kepentingan penguasa-penguasa sekuler ya kan, yang mereka menjadi penjilat di dalamnya, ya mereka tidak peduli dengan fatwa itu, dan mereka punya 1001 alasan untuk menyalahkan atau untuk tidak menerima fatwa daripada Lajnah Daimah itu. Wallahul musta'an. Nah kemudian juga para talafi ini kan sering mereka disebut mulukiyah. Nah mulukiyah itu apa Ustaz? Mulukiyah. Naam. Mulukiyah itu gini. Mulukiyah itu asal katanya al-muluk. Muluk itu jamak daripada al-malik. Malik artinya raja, gitu kan? Penguasa. Malik yaumiddin, Allah yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Nah, jadi raja. Mulukiyun itu adalah jamak, kelompok orang-orang yang menjadi tangan-tangan dan kaki-kaki para penguasa. Jadi apa yang diinginkan penguasa mereka benarkan. Mereka berdalil dengan Quran dan Sunnah. Supaya apa? Supaya publik bisa menerima segala macam doktrin dan dogma mereka dalam membenarkan segala bentuk kemungkaran, bahkan kekufuran penguasa sekuler. Gitu kan? Nah, oleh karenanya kita perlu untuk memahami tentang yang namanya mulukiyah ini, sebab mereka memang musuh di dalam selimut. Ya. Kemudian juga yang mau saya tanyakan berikutnya, mau tanyakan itu disebut juga talafi itu khawarij ala gimana itu ya? Iya, jadi talafi itu jadi mereka adalah al-khawarij ala du'at, tetapi mereka murji'ah ala tughat. Ya, jadi mereka murji'ah kepada para penguasa-penguasa taghut, tetapi mereka khawarij, yakni bersikap khawarij kepada para du'at. Gitu kan? Menyesatkan, gampang membid'ahkan, gampang memvonis hizbiyah dan yang lainnya. Wallahul musta'an. Tapi memang apakah ormas Islam, kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia ini masuk ke dalam yang namanya hizbiyah atau gimana, Ustaz? Oh enggak, hizbiyah itu adalah kelompok yang mereka membid'ahkan dan menyesatkan atau menyalahkan kelompok-kelompok di luarnya. Jadi membangun wala' wal bara' di atas kelompok itu, itulah hizbiyah. Nah, selama organisasi-organisasi Islam ini mereka berdiri di atas Quran dan Sunnah dan tidak membangun wala' wal bara' di dalamnya, ya mereka bukan hizbiyah. Bahkan boleh berorganisasi. Arab Saudi punya organisasi namanya OKI kan gitu. Jadi gak ada masalah. Ya. Jadi memang mulukiyah ini musuh dalam selimut. Talafi itu adalah lebih kepada sifat ya. Orang-orang yang memiliki sifat merusak, orang-orang yang memiliki sifat an-namimah, mengadu domba antara muslim dengan muslim yang lain, antara madhab dengan madhab yang lain. Nah, ini adalah kelompok talafi. Mereka mengangkat isu-isu al-khilaf, perselisihan pendapat furu'iyah di kalangan umat, diangkat untuk membuat umat menjadi berantakan, menjadi terpecah belah, sehingga mereka orang-orang di balik layar yang punya kepentingan itu bertepuk tangan, dan ini adalah kepentingan Amerika, kepentingan Barat yang sesungguhnya. Naam. Terus ini berkembang di kalangan teman-teman itu bahwa antum ini memerangi manhaj salaf. Oh enggak, nah, salah. Jadi tanggapan antum manhaj salaf menurut antum itu seperti apa? Salah. Jadi gini, manhaj itu artinya thariqah, jalan, gitu kan? Cara, metodologi. Salaf, orang-orang terdahulu, gitu kan? Di antara kaum muslimin yang hidup sezaman dengan Rasulullah, kemudian setelahnya ini salaf. Gitu kan? Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, kemudian para tabi'in dan tabi'in. 3 generasi terbaik setelah Rasulullah ini disebut salaf atau salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu. Manhaj salaf itu adalah manhaj mereka. Kita beribadah, berakhlak, bermuamalah, berfikih, berdakwah, gitu kan? Mengikuti teladan dan jejak mereka, ini kita ikut dengan manhaj salaf. Jadi manhaj salaf itu nggak terikat dengan satu radio tertentu, satu TV tertentu. Mana dalilnya, gitu kan? Nggak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa manhaj salaf itu mesti ikut radio ini, ikut TV ini, nggak ada. Yayasan ini, kelompok ini, nggak ada, gitu kan? Nah, jadi manhaj salaf itu umum. Meskipun orang yang berpegang teguh dengan Quran, dengan Sunnah, mengamalkan teladan salaf, wa in kunna wahdah,
Walaupun kita sendiri, maka kitalah seorang salafi, ahlus sunnati wal jamaah. Terakhir Ustaz, Ya. tanggapan antum tentang serangan-serangan yang sekarang diluncurkan mereka kepada Ustadz Abdul Somad seperti apa? Ustaz? Ya, Ustadz Abdul Somad adalah seorang ahli ilmu, seorang ahli hadis, ya kan? Beliau memang secara organisasi bukan NU, tetapi beliau memiliki pandangan-pandangan yang sejalan dengan NU dalam beberapa masalah, gitu kan? Nah, beliau adalah orang yang bermadhab Syafi'i, tapi cenderung moderat, cenderung adil, gitu kan? Nah, Ustadz Abdul Somad itu tidak membolehkan bom bunuh diri, siapa bilang? Yang dia bahas adalah melakukan bom istishhadiyah, gitu kan? Melakukan bom untuk mencari syahid di wilayah perang, utamanya Palestina. Jadi bukan melakukan bom bunuh diri di mana tempat dibolehkan oleh Ustadz Abdul Somad, tidak. Jangan dibolak-balik ini manipulasi talafi, ini perusak talafi ini di dunia maya, di dunia nyata, sesat, menyesatkan orang, gitu kan? Kalau begitu sama aja udah Ahoker dong mereka. Sama menggoreng perilaku talafi itu akhi sama dengan Ahok, ya. Perilaku talafi itu sama dengan perilaku Ahokers, gitu kan? Nah, kenapa? Karena suka bohong, memanipulasi fakta, memanipulasi realita. Ustadz Abdul Somad adalah seorang sunni mukmin muwahhid, gitu kan? Cuman dalam satuan-satuan tertentu pandangan-pandangan beliau tentang asma wa sifat, tentang beberapa masalah fikih mungkin kita berbeda, tetapi bukan berarti kita menganggap bahwa Ustadz Abdul Somad itu salah, sesat, menyimpang dan yang lainnya. Karena ahlu sunnah, karena salafus saleh itu tidak gampang menyesatkan dan menyalah-nyalahkan orang. Tapi ada an-nasihah, munasoha, gitu kan? At-tadzkir, saling ingat mengingatkan bainal muslimin, bainad duat, antar sesama dai. Jadi Ustadz Abdul Somad itu orang bagus. Yang membenci dia itu kalau nggak orang kafir, liberal, gitu kan, munafik, talafi, gitu kan. Hanya berkisar di orang-orang ini aja yang membenci Ustadz Abdul Somad LCMA itu. Kenapa? Karena beliau tegas menyuarakan anti PKI, anti liberalisme, anti Syiah, gitu kan. Talafi ini sama kayak Ahokers, sama modelnya. Gitu kan, menggoreng-goreng isu-isu biar hangat biar apa, jadi memang memecah belah. Inilah pegangan-pegangan penguasa-penguasa zalim, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu Ustaz, jazakallah Oke, sama-sama, barakallah Wafik barakallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesaikan. Udah selesai belum? Mana sih ininya? Jangan suara.